sekarang ya saya minta waktu sedikit. Proyek Yosua 2020, proyeknya Kristen ini, kristenisasi, ini Kongres Kristen Sedunia yang dihadiri dari 45 negara, diselenggarakan di Hotel Aston Jalan Gatot Subroto, Bali, tanggal 4 sampai 6 November tahun 2012. Ini hasilnya apa? Menghasilkan proyek namanya Yosua Proyek. Nah, ingat bahwa orang-orang Kristen itu meyakini mereka mendapatkan amanat agung dari Yesus. Bunyinya ya bunyi ayatnya, jadi mereka ini bekerja keras untuk bisa membaptis manusia sedunia dalam nama, mereka nyebutnya Tuhan Bapa, Allah, Tuhan Putra, Yesus, Tuhan Roh Kudus. Nah, apa bunyi amanat agung? Bunyinya begini, Yesus mendekati mereka, ini kitab suci mereka ya, bagian terakhir kitab Matius yang biasa disebut mereka Injil Matius. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini masih ingat zamannya Pak Harto masih menjadi pejabat presiden, pejabat sementara ya. PJS ya, pejabat sementara Presiden Indonesia, tahun 1967 dilaksanakan konferensi ya, semacam konferensi kerukunan antar umat beragama. Waktu itu Presiden Soeharto menyampaikan klausul tidak diperkenankan menyebarkan agama pada penduduk yang sudah beragama. Dari wakil Kristen, jadi antaranya TB Simatupang waktu itu berdiri ngacung dengan suara keras mengatakan, "Kami menolak klausul itu karena kami mendapatkan amanat agung dari Yesus untuk menyebarkan Kristen sedunia." Amanat agung ya ini ayatnya ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini. Nah, ini yang di Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makanya kemudian ada lembaga inkuisisi gereja yang menyiksa orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu disiksa. Ada lembaganya, nama lembaga penyiksaannya itu inkuisisi. Penyiksanya disebut inkuisitor. Mengerikan sekali itu. Lah, cara kristenisasi mereka melakukannya dengan cara, kata Yesus pada mereka, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kan gitu kan? Itu cara mereka. "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesahkan kamu di rumah ibadahnya." Nah, ini hati-hati yang sekarang dipakai mereka, terutama hari ini. Nah, coba rasakan ini. Ya, ini ajaran Paulus. Dan ini masuk dalam kitab suci Kristen. "Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi.
Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang coba Yahudi diganti Islam, Taurat diganti Al-Quran. Ya kan? Dibaca. Demikianlah bagi orang Yahudi, bagi orang Islam, aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan orang-orang Islam. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, aku menjadi orang seperti yang hidup di bawah hukum Al-Quran, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Al-Quran, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Al-Quran. Ya kan? Jadi orang Islam bisa di apa bahasa Jawanya diplokoto, dikelabui. Ya ini, ya kan? Untungnya orang Islam sadar kan. Tapi banyak mayoritas juga nggak sadar itu. Ya ini hari ini, ya ini persis wes ini. Ya. Makanya saya minta pokoknya sebelum pemilu ini harus saya sampaikan. Ya ini sudah. Nah ini dalam kitab suci mereka. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Ini ajaran dari Paulus pada orang-orang Kristen. Jadi berdusta atas nama Tuhan, katanya demi kemuliaan Tuhan, gak apa-apa. Hoak-hoak titik gak apa-apa, curang-curang titik yo gak apa-apa. Demi kemuliaan Tuhan. Jadi gak apa-apa, nanti kita gak dihakimi. Ini cara mereka. Nah, kenapa ini disebut proyek Yosua? Joshua Project 2020. Dan ini bisa diakses di handphone ya, di Google, pakai bahasa Inggris ya. Joshua Project, tulisannya begini. Tuh, sampai mana tadi ini? Nah ini ya, saya ketikkan tulisan Inggrisnya. Oh enggak spasi ya. Ini enggak disepasi ya, Joshua Project. Oh mouse-nya. Nah, yang 2020 disepasi. Oh, kok hilang? Joshua Project 2020 keluar. Ya, tuh. Kurang setahun ya. Oh, bukan kurang setahun. Setahun itu target 2020 sudah selesai targetnya. Ya ini, hari ini. Ya. Kita aja yang nggak tahu ya. Nah, kenapa mereka menyebutnya Yosua Project? Ternyata dalam kitab Yosua itu di kitab Perjanjian Lama, kitab sucinya orang itu kitabnya orang Yahudi yang juga disucikan oleh orang Kristen. Di kitab Perjanjian Lama Kristen, setelah Taurat itu ada 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah kitab Ulangan ini Taurat, 5 kitab ini.
Setelah itu baru kitab Yosua. Ternyata dalam kitab Yosua, kenapa disebut proyek Yosua? Ternyata ayatnya coba kita baca. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semua tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakarnya. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Nah, bagaimana proyek Yosua ini tahun 2020? Persis yang tadi, senjata utama yang dimiliki oleh Zionis. Satu, ya, program mereka tahap yang pertama tahun 2020 targetnya harus sudah tercapai. Satu, kuasai ekonomi dan keuangan Indonesia. Sudah apa belum? Sudah. Dua, kuasai tanah dan air Indonesia, terutama pesisir utara Pulau Jawa, dengan kata sandi Java pesisir Lord of Indonesia. Bisa sampean ketik di browsing Java pesisir Lord of Indonesia. Pesisir mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, sampai Jakarta. Baru kita kaget dengan adanya reklamasi, bukan proklamasi loh ya, reklamasi kemarin itu. Ini programnya tahun 2012 loh. Kita aja program setahun aja nggak punya, ya kan? Ya, program mereka udah jangka panjang, udah dikuasai. Coba pantai-pantai Sidoarjo habis itu, tambak-tambak mulai dari jalan lingkar timur Sidoarjo itu, tambak-tambak udah disikat semua, habis. Ya, ini pantai dijual. Ya ini, kenapa mereka ini kok merebut pesisir utara Jawa, dan ini kenapa kok pakai Java pesisir Lord of Indonesia? Ini kata sandi. Kalau Java, orang Jawa karena nggak ngerti bahasa Inggris, opo iki? Lah orang luar yang ngerti bahasa Inggris, apa itu pesisir Lord? Nggak ngerti. Ini kata sandi mereka. Loh sampai kok tahu? Oh, kita biasa utek-utek gitu kok. Ya, bobol akhirnya itu kan. Itu mohon maaf, datanya itu saya ambil mulai dari pagi sampai sore baru selesai. 38 giga. Besar, dan datanya seluruh dunia dan sebagian di Indonesia saya ambil. Mereka luar biasa. Dan ternyata mereka mendapatkan data-data tentang penduduk Indonesia itu ya, LSM itu kan dapat dana dari luar negeri, tiap bulan kan harus store laporan. Ini yang dipakai oleh mereka. Nah kalau kita ikut LSM gitu-gitu ya hati-hati, suruh laporan kan gitu kan, hasil penelitian ini yang dipakai mereka sekarang ini ya. Nah kalau sudah menguasai keuangan, menguasai tanah, tiga, menguasai sistem politik Indonesia. Dengan cara apa? Yaitu tadi mengirim kader-kadernya masuk menjadi anggota legislatif, sehingga nanti bisa membuat perda atau merubah perda yang dianggap bernuansa syariah, undang-undang yang bernuansa syariah diubah semua. Bahkan bisa jadi tahun ini kalau mereka berhasil, UUD 45 diubah, diamandemen lagi. Ya, yang dianggap merugikan, ya pasal ayat yang dianggap merugikan akan dirubah.
Ingat UUD 45 dulu, diantaranya Presiden Indonesia harus beragama Islam. Sudah dihapus apa belum? Sudah kan? Harus orang Indonesia asli sudah diubah apa belum? Nah, itu nanti terus berlanjut itu. Nah, kalau sudah menguasai sistem politik Indonesia yang hari ini, ya penentuannya, lalu apa yang terjadi? Maka harus menguasai sistem pemerintahan dan kekuasaan Indonesia. Kalau sudah selesai, apa yang terjadi? Umat Islam tinggal ngaplu saja.